Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Sagan kelas 4 yang Pak Guru cintai dan banggakan. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku sudah mempelajari mulai dari bab 1 yaitu tentang pecahan, bab 2 tentang FPB dan KPK, serta bab 3 tentang pengukuran. Ada satu materi tambahan yang sifatnya ini adalah pengayaan, yang saya rasa ini penting untuk kalian ketahui, dan mungkin anak-anak sudah mempelajari ketika anak-anak di kelas 3, namun tidak ada salahnya di kelas 4 ini kita ingat kembali, yaitu tentang hubungan antar satuan pengukuran. Di bab 3, anak-anakku kemarin sudah mempelajari tentang pengukuran. Jadi sudah anak-anak ketahui bahwa dalam pengukuran itu ada yang namanya satuan. Jadi ketika anak-anakku mengukur suatu benda, tentu ada satuannya. Misalnya, panjang suatu meja adalah 100 cm. Nah, sentimeter di sini ini adalah merupakan satuan. Kemudian contoh yang lain lagi. Berat beras 1 karung adalah 25 kg. Kilogram di sini adalah satuan. Nah, antar satuan itu memiliki hubungan. Nah, antara satu satuan ke satuan yang lain itu nanti bisa diubah. Nah, caranya bagaimana? Silahkan nanti anak-anakku perhatikan materi pembelajaran berikut ini tentang hubungan antar satuan pengukuran. Materi pengayaan pengukuran tentang hubungan antar satuan panjang dan berat. Di sini sifat materi ini adalah pengayaan. Pengayaan artinya di kurikulum maupun di buku memang tidak ada. Namun karena ini penting, maka ini kita berikan sebagai bahan belajar tambahan atau materi pengayaan. Sehingga diharapkan anak-anak memiliki pengetahuan yang lebih tentang pengukuran ini. Nah, bagaimana hubungan antar satuan panjang dan berat? Nah, pengukuran panjang dan berat itu memiliki satuan. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, di awal, contoh dari satuan panjang adalah sentimeter. Kemudian contoh dari satuan berat adalah kilogram. Nah, kemudian apa saja yang merupakan satuan panjang dan berat? Yang pertama, satuan panjang. Itu terdiri dari yang pertama kilometer atau km. Kilometer ini biasanya digunakan untuk menyatakan jarak yang jauh. Misalnya, jarak antara kota Yogyakarta dan Jakarta adalah 576 km. Nah, ini karena jarak dari kota Yogyakarta ke Jakarta itu jauh, maka dinyatakan dalam satuan kilometer. Kemudian hektometer atau HM. Selanjutnya dekameter atau dam. Kemudian meter atau M. Selanjutnya desimeter atau DM. Kemudian sentimeter atau cm. Dan milimeter atau mm. Selanjutnya yang merupakan satuan berat. Itu yang pertama adalah ton. Ton ini biasanya digunakan untuk menyatakan pengukuran yang besar atau berat, yang sangat berat. Misalnya, sapi itu beratnya 1,5 ton. Itu karena saking beratnya, maka dinyatakan dalam satuan ton. Kemudian kuintal atau KW. Ini biasanya kalau para petani itu mereka panen, kemudian padinya itu dimasukkan ke dalam karung,
Itu biasanya mereka nyatakan dalam satuan kuintal. Misalnya 5 karung padi itu beratnya adalah 2 kuintal misalnya. Oh, berarti kalau 2 kuintal itu sama dengan 200 kilogram. Biasanya dinyatakan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kilogram. Selanjutnya hektogram atau Hg. Ini sering disebut dengan ons. Jadi 1 hektogram itu ukurannya sama dengan 1 ons. Berikutnya adalah dekagram atau DAG. Selanjutnya adalah gram. Berikutnya desigram atau DG. Selanjutnya sentigram atau CG. Dan yang terakhir adalah miligram atau MG. Nah, inilah beberapa satuan panjang maupun berat yang sering digunakan dalam pengukuran sehari-hari. Tentu masih ada beberapa satuan pengukuran, baik panjang maupun berat, yang itu untuk menyatakan ukuran yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat misalnya hanya melalui mikroskop, misalnya bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipelajari ketika kalian nanti di jenjang kelas yang lebih tinggi lagi, SMP ataupun SMA. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antar satuan panjang. Anak-anak masih ingat di kelas 3, ketika anak-anak mempelajari hubungan antar satuan panjang, ini ada istilah yang namanya tangga satuan. Coba kita lihat lagi tangga satuan. Nah, itu dimulai dari satuan terkecil yang terbawah yaitu mm, kemudian cm atau cm, berikutnya dm atau desimeter, kemudian m atau meter, selanjutnya dam atau dekameter, berikutnya hm atau hektometer, dan km atau kilometer. Nah, anak-anak biasanya menggambar dari atas dulu, tidak masalah ya. Yang penting anak-anak bisa memahaminya. Nah, bagaimana cara membaca tangga satuan ini? Yang pertama, jika turun satu tangga atau ke kanan, sini ya, itu dikalikan 10. Kita lihat. Nah, ini turun satu tangga satuan dari KM ke HM. Ini dikalikan 10. Kemudian dari HM ke dam, itu juga dikalikan 10. Dari dam ke meter, dari dam ke M, itu juga dikalikan 10. Kemudian dari meter ke desimeter, juga dikalikan 10. Kemudian dari DM ke CM, itu juga dikalikan 10. Selanjutnya dari sentimeter ke milimeter, itu juga dikalikan 10. Nah, bagaimana kalau turun 2 tangga sekaligus atau ke kanan 2 tangga? Maka ini dikalikan 100. Asalnya dari mana? Misalnya, dari KM ke dam, ini turunnya berapa? 1, 2. Karena turun 2, nah ini setiap tangga itu adalah dikalikan 10, maka ini dikalikan 10, dikalikan 10 sesuai langkahnya. Kalau turun 2 tangga atau ke kanan berarti dikalikan 100. Ini jumlah nolnya 2. Berikutnya, jika turun 3 tangga atau ke kanan, maka dikalikan berapa? Ya 10 kali 10 kali 10. Kalikan 1000. Nah, ini nolnya ada 3. Nah, karena turun 3 tangga. Dan seterusnya, kalau turun 4 tangga ya berarti dikalikan 10.000, 5 tangga 100.000, dan seterusnya. Berikutnya,
Jika naik bagaimana? Naik satu tangga ke kiri. Nah, ini berarti di kebalikannya dari tadi. Kalau turun itu dikalikan 10, maka kalau naik ini kebalikannya, yaitu dibagi 10. Berikutnya dari sentimeter ke desimeter dibagi 10. Selanjutnya dari desimeter ke meter dibagi 10. Dari meter ke dam atau dekameter juga dibagi 10. Dari dam ke HM juga dibagi 10. Dari HM ke KM juga dibagi 10. Nah, bagaimana kalau naiknya 2 tangga? Nah, kalau naik 2 tangga, itu ya berarti dibagi 100. Kalau tadi dikali 100, kalau turun 1 tangga, ini kalau naik berarti dibagi 100. Misalnya, dari MM ke DM, ini kan lewat berapa tangga? 1, 2. Oh, berarti nolnya 2, yaitu dibagi 100. Kemudian kalau naik 3 tangga, maka ini dibagi 1000. Dan seterusnya, kalau naik 4 tangga, ya berarti dibagi 10.000. Jumlah nolnya berapa? 4, dan seterusnya. Contoh, yang pertama, 5 km berapa hektometer? Kita lihat, kilometer posisinya ada di sini, sedangkan hektometer ada di bawahnya. Karena ini turunnya berapa? Hanya 1 langkah. Jadi karena turun, 5 km sama dengan 5 kali 10. Nah, karena hanya 1 langkah berarti hanya dikalikan 10, sehingga hasilnya adalah 50 hektometer. Sehingga 5 km hasilnya adalah 50 hektometer. Berikutnya, 12 dam berapa sentimeter? Dam itu posisinya di sini, sedangkan sentimeter di bawahnya. Karena turun, maka turunnya berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Sehingga 12 dam sama dengan 12 kali 10 kali 10 kali 10, karena ada 3 langkah. Atau sama dengan 12 kali 1000 cm. Berapa? 12.000 cm. Sehingga 12 dam itu sama dengan 12.000 cm. Berikutnya 40 meter sama dengan berapa dekameter? Meter posisinya di sini. Kemudian dam atau dekameter posisinya di atasnya. Karena di atasnya, maka ini dibagi. Karena hanya 1 langkah, maka dibagi berapa? Dibagi, nah ini 40 meter sama dengan 40 dibagi 10 dam. Hasilnya berapa? 4 dekameter. Sehingga 40 meter itu sama dengan 4 dam. Selanjutnya, 250 cm berapa meter? Sentimeter itu posisinya di sini, sedangkan meter di atasnya. Berapa langkah dari sentimeter ke meter? Kita hitung 1, 2. Karena 2 langkah, maka dibagi berapa? Ya, 250 cm itu sama dengan 250 dibagi 10 dibagi 10, karena ada 2 langkah. Atau 250 dibagi 100. Nah, berapa 250 dibagi 100? Hasilnya adalah 2,50 meter. Ingat, kalau dibagi itu mundur atau ke kiri komanya, dihitung dari angka satuannya 1, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2,50 meter. Atau sama dengan 2,5 meter, karena 0 di belakang atau di kanan itu tidak ada artinya, bisa ditulis 2,5 meter. Demikian hubungan antar satuan panjang. Selanjutnya kita akan pelajari hubungan antar satuan berat. Kita perhatikan masih menggunakan
tangga satuan hampir sama dengan ketika kita mencari hubungan antar satuan panjang. Dimulai dari mg atau miligram, kemudian sentigram atau cg, kemudian desigram, selanjutnya gram, kemudian dekagram, hektogram, selanjutnya kilogram. Nah, setelah kilogram itu di atasnya satu tingkat atau satu langkah di atasnya ini tidak diketahui. Nah, biasanya ini langsung kuintal. Setelah kuintal maka tertinggi adalah ton. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada satu satuan yang tidak diketahui. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya, jika turun satu tangga, seperti ini, sama dengan ketika kita tadi membaca hubungan antar satuan panjang, hampir sama. Ini setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Dari ton ke kuintal, kemudian dari sini, dari kuintal ke yang tidak diketahui, itu juga turun 10. Kemudian dari yang tidak diketahui ke kilogram itu turun 10 atau dikalikan 10. Kemudian dari kilogram ke hektogram juga dikalikan 10. Seterusnya sampai pada satuan miligram. Nah, ini jadi setiap turun satu tingkat maka dikalikan 10. Nah, selanjutnya bagaimana jika turun 2 tingkat atau 2 tangga, misalnya dari kilogram ke dekagram. Nah, ini turunnya berapa? 1, 2. Nah, karena 2 langkah, maka setiap turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Berikutnya, jika turun 3 tangga, maka dikalikan 1000, karena ada 3 langkah, misalnya dari ton ke kilogram, itu turunnya 1, 2, 3, maka dikalikan 1000, dan seterusnya. Jika turun 4 tangga, maka dikalikan 10.000. Jika turun 5 tangga, maka dikalikan 100.000, dan seterusnya. Selanjutnya, kebalikannya, jika naik 1 tangga atau ke kiri, maka dibagi 10. Seperti ini, dari miligram ke sentigram, maka dibagi 10. Kemudian dari sentigram ke desigram, juga dibagi 10. Seterusnya, setiap naik 1 tangga, maka dibagi 10. Demikian. Bagaimana jika naik 2 tangga atau ke kiri? Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100, misalnya dari miligram ke desigram. Ini naiknya berapa? 1, 2, maka dibagi 100. Jika naik 3 tangga, maka dibagi 1000. Misalnya dari gram ke kilogram, 1, 2, 3, berarti dibagi 1000. Dan seterusnya, jika naik 4 tangga dibagi 10.000, dan seterusnya. Nah, ini tadi hektogram, ini sama dengan ons, maka 1 hektogram itu nilainya sama dengan 1 ons. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 8 gram sama dengan berapa miligram? Ini gramnya posisinya di sini, sedangkan miligram di sini. Berapa langkah dari gram ke miligram? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. Berarti kalau 3 langkah dibagi berapa? Dikali berapa? Dikali 1000. Nah, kita hitung. 8 gram sama dengan 8 kali 10 kali 10 kali 10, karena ada 3 langkah.
atau 8 kali 1000 miligram. Berapa hasilnya? 8.000 miligram. Sehingga 8 gram itu nilainya sama dengan 8.000 miligram. Selanjutnya 12 ton sama dengan berapa hektogram? Ton itu posisinya di sini. Sedangkan hektogram itu posisinya di bawah. Oke. Berapa turunnya dari ton ke hektogram? 1, 2, 3, 4. Oh, turunnya 4 langkah. Sehingga 12 ton sama dengan 12 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Karena ada 4 langkah hektogram. Sehingga hasilnya 12 kali 10.000 hektogram sama dengan 120.000 hektogram. Jadi 12 ton itu sama dengan 120.000 hektogram. Contoh berikutnya, 300 kg sama dengan berapa kuintal? Kilogram posisinya di sini, sedangkan kuintal ada di atasnya. Karena naik, maka berapa langkah naiknya dari kilogram ke kuintal? Kita hitung 1, 2. Oh, naiknya 2. Sehingga 300 kg sama dengan 300 dibagi 10 dibagi 10. Ya. Atau 300 kg itu sama dengan 300 dibagi 100 kuintal. Berapa hasilnya? 3 kuintal. Sehingga 300 kg itu nilainya sama dengan 3 kuintal. Contoh berikutnya, 24.800 desigram berapa ons? Ingat, ons itu sama dengan hektogram. Sehingga kita cari dari DG atau desigram ke hektogram. Berapa langkahnya? Naik 1, 2, 3. Oh, berarti naiknya 3. Sehingga 24.800 desigram sama dengan 24.800 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 atau 24.800 desigram sama dengan 24.800 dibagi 1000. Karena 3 langkah dibagi 1000 ons sama dengan 24,8 ons. Karena dibagi 1000 maka kita hitung dari sini. Dihitung mundur 1, 2, 3. Nah, koma diletakkan di sini. Ya, nolnya 3 itu berarti mundur komanya ada 1, 2, 3. Sehingga 24.800 desigram itu nilainya sama dengan 24,8 ons. Demikian hubungan antar satuan berat. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Sebagai latihan, silakan anak-anakku nanti mengerjakan soal-soal tentang hubungan antar satuan panjang maupun berat. Bisa dikerjakan di buku latihan. Untuk materi maupun latihan ini nanti bisa anak-anak lihat di file dokumen yang akan Pak Guru sertakan pada materi pembelajaran ini. Selamat belajar dan selamat berlatih. Anak-anakku, demikian tadi materi pembelajaran tentang hubungan antar satuan panjang dan berat. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.